Sritex dinyatakan pilot oleh Pengadilan Negeri Semarang, Jawa Tengah pada 21 Oktober yang lalu. Berbagai cara telah dilakukan untuk mencoba menyelamatkan raksasa tekstil tanah air ini. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer sedikitnya 2 kali datang ke Sritex untuk memastikan tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap pekerja Sritex. Namun kita melihat fakta berkata lain. Ribuan pekerja Sritex kena PHK. Sritex tutup total. Lalu bagaimana nasib para pekerjanya? Sudah ada Tajudin Nur Effendi, peneliti dan pengamat ketenagakerjaan yang juga pensiunan guru besar UGM. Selamat siang Prof. Tajudin. Selamat siang, Mbak. Prof, pemerintah dikatakan sudah berupaya keras. Immanuel Ebenezer sebagai Wakil Menteri sudah 2 kali datang ke Sritex memastikan agar PHK tidak terjadi. Namun PHK tetap terjadi. Hari ini hari terakhir mereka bekerja. Pemerintah sudah berupaya keras atau belum menurut Prof? Saya pikir pemerintah sudah berusaha keras karena kalau nggak salah saya, Presiden sudah menginstruksikan kepada perindustrian, Kementerian Perindustrian, Keuangan, BUMN, dan Tenaga Kerja untuk menyelamatkan Sritex. Tapi ternyata tidak bisa karena pilot, karena masalah hutang. Dan ternyata kasasi Sritex sudah ditolak oleh Mahkamah Agung. Artinya Sritex sudah tidak bisa lagi berbuat karena memang sudah harus katakan ditutup pilot. Jadi ya nasib karyawan yang sebanyak kitanya 8.475 Pak ya pekerja, ya itu memang harus diselesaikan. Kalau tidak salah saya baca di Solo Post ada 6.660 pekerja yang sudah menandatangani surat PHK. Surat PHK itu penting karena untuk mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan dan jaminan hari tua yang itu harus diurus ke BPJS. Nah, ini saya pikir hal yang perlu dilakukan oleh Sritex. Kalau tetap PHK dilakukan, maka jaminan itu harus segera diselesaikan. Prof, adakah yang bisa kita mintai pertanggungjawaban agar 8.475 pekerja Sritex ini tidak luntang-lantung? Ya, pemerintah harusnya yang memberikan bagaimana, apakah mereka yang keluar ini kemudian ditampung, dikasih training di suatu tempat untuk menambah pengetahuan mereka biar mereka agar bisa pindah ke pekerjaan-pekerjaan lain. Dan saya pikir itu yang harus dilakukan. Tapi mereka dapat jaminan kehilangan pekerjaan. Kalau nggak salah saya mendapat 600.000 selama 6 bulan. Itu masih punya kesempatan mereka untuk dapat bertahan hidup dan kemudian mungkin mencari kerja. Kalau lapangan kerjaannya ada, tapi lapangan kerja itu sekarang kelihatannya juga cukup sulit. Karena ada beberapa industri juga menurut hemat saya segera akan tutup. Seperti Cikarang itu, perusahaan-perusahaan yang akan tutup itu ada Yamaha, kemudian ada Sanken, ada Danbi Internasional. Yang saya dengar di media mereka juga akan segera tutup karena mereka tidak lagi mampu bertahan karena memang pasarnya di dalam negeri kelihatannya sudah mulai berkurang banyak dan produksi mereka tidak bisa dijual. Itu artinya sebenarnya pemerintah yang harus memastikan tersedia lapangan pekerjaan bagi para pekerja yang terkena PHK. Dari informasi yang kami terima setidaknya Disnaker Jawa Tengah menyatakan ada lowongan pekerjaan sekitar 8.000. Cukupkah? Benarkah hal tersebut Prof kalau dari data yang Prof miliki? 8.000 di mana itu? Sedangkan beberapa perusahaan itu akan tutup. 8.000 di mana itu kata Disnaker? 8.000-nya di mana? Harus pasti dong, jangan nomor-nomor tok. Dan kalau memang itu bisa, 8.000 ini bisa ditransfer kepada pekerja Sritex yang sekarang ini jelas akan di PHK kan? Disalurkan. Kalau salurkan katakan kalau mereka berpindah profesi, maka Disnaker itu akan memberikan training dalam jangka waktu tertentu. Ya kan, agar dia bisa menyesuaikan dengan pekerjaan yang baru. Itu artinya sebenarnya pemerintah yang harus menjembatani saat ini agar para pekerja yang di PHK ini bisa mendapatkan lowongan pekerjaan yang dikatakan ada 8.000 itu. Ya, saya kan kalian kalau kita lihat niat baik dari pemerintah di awal-awal Sritex ini terdengar pilot,
kan pemerintah berusaha untuk membantu dan katanya ingin menyelamatkan pekerja-pekerja Seritek. Kalau memang ada lowongan di luar sana 8.000 katanya dokter Depnaker itu tadi, maka sebaiknya itu segera ditangani, jangan sempat nanti sudah lama baru berlarut-larut, itu ya cukup sulit nanti untuk memanggil kembali para pekerja Seritek yang sudah katakan kerja di tempat lain kan. Jika berlarut-larut, apa dampaknya lebih dari 8.000 bahkan jika ditotal dengan anak perusahaannya Seritex bisa mencapai 10.000 pekerja, mereka tidak mendapatkan pekerjaan yang tetap, apa dampak sosialnya, dampak ekonominya? Dampaknya ya jelas pengangguran meningkat dan kemudian juga itu kalau tidak ada jaminan sosial mereka untuk bertahan hidup, kemiskinan tentu meningkat dan tidak tertutup kemungkinan anaknya tidak bisa sekolah dan seterusnya itu banyak aspeknya. Jadi dampaknya adalah kepada bidang-bidang sosial yang sangat penting menurut saya itu ditangani pemerintah. Apalagi ini menjelang Ramadan. Mereka kan butuh uang tambahan untuk bulan puasa, untuk nanti berhadapan lebaran. Ya, kalau pemerintah memang punya 8.000 peluang kerja tadi, segeralah itu dikerjakan agar mereka tidak menganggur dan segera mereka bisa mendapatkan penghasilan baru. Prof, walaupun karyawan sebenarnya sudah menyatakan semuanya menandatangani surat PHK. Namun ternyata jika ada karyawan yang menolak untuk di PHK, dapatkah hal tersebut dilakukan oleh karyawan-karyawan tersebut? Kalau perusahaan sudah mengatakan pilot, tidak ada lagi katanya akan ditutup, bagaimana mereka bisa bertahan untuk bekerja di situ? Apa pekerjaannya? Karena kalau udah pilot ditutup, ya saya dengar juga kemarin Seritek sebelum proses ini mereka berusaha efisiensi, tetap efisiensi, tetap berproduksi. Ternyata pasar tidak ada dan mereka ternyata produksi mereka tidak diserap pasar. Jadi efisiensi yang dilakukan juga tidak berhasil. Itu yang menyebabkan mereka pilot dan kemudian kasasinya ke MA ditolak. Ya tidak ada lagi jalan lain. Apakah mereka mau melakukan katakan saringan lagi pekerja mereka dipekerjakan sedangkan pabriknya mungkin sudah tidak bisa berjalan lagi karena pasar mereka sudah tidak ada lagi. Prof, apakah dengan akhirnya Seritex dikatakan pilot, putusannya di Mahkamah Agung juga sudah selesai, semuanya sudah final and binding, apakah ini artinya merupakan kemunduran atau awan gelap bagi industri tekstil di Indonesia secara keseluruhan dan juga industri-industri lainnya? Karena tadi Prof mengatakan bahwa banyak pabrik yang lain juga bisa jadi tutup. Ya, saya dengar itu di media, saya baca Sunken di Cikarang juga akan tutup, akan mem-PHK sekian ratus orang, kemudian Yamaha katanya juga akan tutup, 1.100 karyawan juga dalam terancam di PHK, PT Danbi Internasional di Garut juga begitu. Ya ini merupakan tanda tanya bagi kita, apa yang sebenarnya terjadi di negara ini kok sampai seperti itu dan bagaimana upaya pemerintah untuk supaya agar investasi perusahaan-perusahaan ini tidak gulung tikar. Ada apa sebabnya? Kalau nggak salah sarannya menurut mereka pemasaran mereka sudah menurun tajam, tidak bisa lagi berproduksi seperti sedia kala. Sedangkan itu biaya tentunya mahal. Ya, salah satu efisiensi PHK ini yang mereka kerjakan. Prof, apakah itu artinya Prof, apakah itu artinya diprediksi pada tahun ini tingkat pengangguran akan semakin tinggi karena PHK semakin banyak? Iya, bisa naik karena sekarang ini kita punya 7,2% pengangguran. Ya, mungkin yang kabur berapa orang itu baru nggak sampai katakan baru ribuan juga yang kabur tapi kalau nanti jadikan sensus pada bulan September apa Agustus itu bisa-bisa kalau tidak ada penanganan dari pemerintah angka pengangguran kita akan naik jelas itu. Baik, sebenarnya apa yang bisa kemudian dilakukan pemerintah penanganan agar tidak kemudian dilalah ke depannya jauh lebih buruk dan juga dalam undang-undang ketenagakerjaan yang ada apa yang sebenarnya bisa membuat mereka lebih aman? Perlindungannya seperti apa? Persoalan yang kita hadapkan kan investasi itu tidak masuk ke Indonesia. Karena situasi Indonesia ini dianggap dalam keadaan yang tidak jelas dari segi politik, dari segi hukum dan
Berturut-turut ini kita mendengarkan korupsi terjadi di beberapa bagian lembaga, begitu kemudian penegakan hukum koruptor segala macam tidak ditangani dengan baik. Tentunya investor itu enggan masuk ke Indonesia, takut mereka karena apa? Kalau terjadi hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan mereka, mereka kan ya kehilangan uang. Contohnya Sirtek ini pilot sekarang sudah diputuskan, tidak ada apa-apa pun yang dilakukan pemerintah, selesai. Jadi kan berarti berapa dana yang akan hilang. Investor itu tidak jangan disangka, mereka tidak melihat apa yang terjadi di Indonesia. Ini yang menyebabkan mereka enggan. Tanpa investasi, bagaimana menciptakan peluang kerja? Investasi yang dapat menyerap tenaga kerja. Kalau tidak ada investasi, sebaliknya yang terjadi, yaitu investasi malah justru keluar, ya ini yang menyebabkan ya susah sekali kita mengatasinya. Apa yang pertama pikir saya Pak, pemerintah harus meyakinkan ke investor bahwa negara kita ini aman, penegakan hukumnya baik, korupsinya tidak ada dan seterusnya. Itu tentunya akan memberikan jaminan orang akan datang ke Indonesia, investor akan datang ke Indonesia. Sementara pemerintah meyakinkan para investor mencari investasi, namun kan di dalam negeri juga kita harus melindungi para pekerja. Sebenarnya perlindungan apa yang ada sekarang, yang ada regulasinya melalui UU Ketenagakerjaan maupun undang-undang lainnya yang dapat melindungi para pekerja sementara mencari investasi? Ya, BPJS, Badan Jaminan Pekerja Sosial. Itu mereka bisa memberikan jaminan. Pertama tadi saya katakan, jaminan kehilangan pekerjaan, mereka akan dapat dana 600.000 katanya per bulan sampai 6 bulan. Kemudian jaminan hari tua. Jaminan hari tua itu bisa dikeluarkan katanya dengan demikian para pekerja itu bisa punya tabungan, bisa mencari kerja atau mungkin bisa beralih ke berusaha lain mungkin ya. Itu menyebabkan mereka nanti bisa. Tapi kan itu sekitar berapa lama bisa bertahan seperti itu kalau pemerintah tidak segera bisa menciptakan peluang kerja. Ya itu kan jadi ya dalam jangka waktu panjang pekerja itu kan masih bisa bertahan hidup ya 6 bulan katakan dengan tabungan yang ada. Tetapi kan sesudah itu kan mereka harus bekerja. Nah, kalau tidak ada penciptaan lapangan kerja, investasi tidak masuk, investasi dalam negeri juga macet, lapangan kerja tidak ada, ya sama saja ya tidak akan terjadi perubahan apapun. Apalagi pemerintah kelihatannya masih sibuk dengan politik yang meributkan ini, yang pusing kita mendengar. Baik, itu artinya sebenarnya jaminan perlindungan yang ada saat ini tidak cukup untuk melindungi para pekerja jika pemerintah tidak segera benar-benar mencari investasi. Ya, itu melindungi sementara. Jaminan kehilangan pekerjaan itu kalau nggak salah saya 6 bulan. Jaminan hari tua itu memang agak relatif banyak. Karena jadi tidak ada instrumen lain ya, Prof ya, untuk melindungi mereka selain BPJS tadi? Ya sekali itu. Jadi ya katakan kalau mau kabur, ini saya kabur jadi permudah, paspornya dibantu mereka dengan supaya mereka dapat kerja di luar. Kalau di dalam negeri tanpa ada investasi tidak mungkin tercipta peluang kerja. Investasi itu yang sekarang kelihatannya sangat kecil dan investor sebagian malah justru menarik dana mereka atau memindahkan pabrik mereka dari Indonesia. Bagaimana akan tercipta peluang kerja? Dan jaminan yang diberikan oleh Badan Jaminan Ketenagakerjaan BPJS Tenaga Kerja itu kan sementara sifatnya. Maka jangka panjang pemerintah harus segera menciptakan peluang kerja. Segera, itu kata kuncinya. Segera menciptakan peluang kerja dengan mendatangkan investasi. Terima kasih. Baik, terima kasih peneliti dan pengamat ketenagakerjaan, pensiunan guru besar UGM Tajudin Nur Effendi telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia siang hari ini.